Atau trading online, jangan. Nah, in the next phase of my life ya, karena saya udah cukup banyak menurut saya kerja sama orang, lumayan beberapa dapat saham, lumayan. Kemudian saya memutuskan untuk jadi investor. Jadi kenapa saya jadi investor? Karena menurut saya investor itu cara paling mudah untuk dapat duit. Tadi tuh kayak di depan dulu jual 800%. Bayangin kalau kalian taruh duit 200 juta jual 800%, berarti jadi 1,6 M. Modalnya di dua dia kali di oman. Itulah investor. Tetapi apa yang membedakan kita dengan teman-teman lainnya, khususnya yang hobinya judi online, judi saham, judi forex, judi apalagi bitcoin apa segala macam. Apa yang kita lakukan itu terukur. Teman-teman di sini siapa yang pernah menjadi trader atau sedang menjadi trader? Mau forex kayak emas kayak saham ada? Pernah ya? Jujur nih, kita jujur-jujuran. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh jawab nggak? Kalian profit atau rugi? Yakin? Pernah profit, banyak kan loh. Iya. Kalau nggak percaya, yang penasaran, coba dulu makanya. Coba dulu. Kalau nggak bakal rasain, nggak bakal dapat apa yang saya omongin sih. Karena semua yang saya omongin berdasarkan pengalaman. Jadi udah pernah rasain semuanya. Jadi itu melahirkan sebuah metode yang namanya Maggie investing. Jadi Maggie itu yang paling nikmat. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, apa artinya Maggie? Momentum. Kualitatif. Investigatif. Yes, betul. So kita ke next slide. Oke. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Kalau di generasi YouTube ya, orang-orang kenal saya di YouTube karena saya cuan 1053%. Aslinya sih di atas ini 1400 ya. Cuma saya nggak sempat screenshot aja. Nah, orang-orang kenal saya karena saya cuanin dan saya share perjalanan saya di SFDR. Mungkin ada kalian ada yang lihat ya. Guys, hari ini gue cuan 100% nih di SFDR, tapi gue nggak mau jual. Ada bentar lagi naik lagi. Guys, hari ini udah jadi cuan 400% guys, tapi gue nggak mau jual karena ini naik lagi. Tidak itu gue semua ada di YouTube, kalian bisa cek. Lalu, kalau generasi sebelum ini, zaman dulu saya masih hobi nulis, belum punya YouTube. Jadi hobi saya memang nulis, di waktu luang saya nulis. Di next slide. Jadi ini generasi yang paling lama mungkin ya, kalau di sini ada orangnya. Itu kita cuan 1100% di DABP. DABP ini MNC Bank. Waktu itu ikut yang namanya M pertama, Momentum. Dan ini enggak aneh. Kenapa? Karena ketika kita mau cuan 1100% ini sudah saya kasih tahu bertahun-tahun sebelumnya. Bro, gua 3 tahun lagi bakal cuan 1000%. Gitu. Nah, kenapa gua bisa tahu kita bakal cuan 1000%? Yang kebetulan dulu saya pernah di private equity, pernah di startup, pernah lihat dari sudut pandang venture capital bagaimana dia mengevaluasi sebuah perusahaan yang masih rugi. Jadi kalian bayangin, perusahaan yang masih rugi, orang datang mau invest. Apa yang mau diukur? Mungkin nggak pakai baca book value, mungkin nggak baca price earning ratio. Oh, kalau itu 800 kali 10 per 10 berarti 8M nih valuasi lu nih gitu. Kan nggak mungkin, karena perusahaan masih rugi. Tapi orang invest. Oh, berarti ada sesuatu di luar metode value investing dan fundamental investing yang selama kita pelajari. Tapi kita nggak pernah lihat, karena metodenya nggak pernah diajarkan. Yang ngerti metode investasi ala venture capitalist, ala private equity, itu nggak ada sekolahnya. Nggak mungkin mereka ajarkan rahasia itu. Tapi satu yang saya pasti tahu, karena teman saya dari divisi, saya tanya, lu dapat duit dari mana? Gue dapat duit dari LP. LP itu limited partner, mereka yang taruh duit ke dalam visi. Oke, lu visi kan hobinya invest ke startup. Lu ditarget ya sih sama pemegang saham lu? Ditarget. Terus tahu nggak berapa targetnya? Mungkin Maria ya, Mami. Ada ini bukan, ada ini yang main kayu, Pak Ray.
Kalau di 1000 salon, ditarget sama LP cuma berapa ribu persen sih Pak? Boleh dia tahu nggak? Sebenarnya kalau kan 1000 ini kita masih program mediasi ya Mas. Jadi memang kita belum sampai ke arah sana sih. Cuma memang kayak kita justru kalau di fase terakhir hatch itu kita menantang si pesertanya mau berapa, mau revenue atau mau profit segala macam. Jadi memang kita yang membantu challenge mereka sendiri justru Mas. Itu mantap lagi ya. Jadi biar mereka tambah terpacu dong dengan target yang mereka set. Nah, beberapa visi itu ngasih target, saya bisa kasih sharing yang punya teman saya ya. Di target kasih profit itu 10x. Jadi bahasanya visi itu bukan kayak kita di 1000%, 2000%. Mereka ngomongnya 10x, 20x, 5x. Maksudnya apa? 5 kali 10x, 10 kali. Jadi 10 kali lipat. Kalau gue kasih lu $1 juta, gue nggak mau tahu 5 tahun lagi jadi $10 juta. Enak ya jadi visi ya? Enak banget. Dia tinggal itu doang yang bisa bisa. Itu konsepnya. Nah, itu menginspirasi saya. Kenapa metode itu kita nggak bisa terapin di dunia market, bursa efek? Nggak ada yang lakukan itu, metode itu. Dan metode itu kenapa nggak bisa diterapkan di bursa efek? Karena mayoritas fundamental analisis berdasarkan berapa profitabilitas ini perusahaan kita mengevaluasi nilai dia, berdasarkan berapa nilai aset dia kita mengevaluasi dia. Nggak bisa. Gojek minus, Tokopedia minus, Traveloka dulu juga minus. Gimana mengevaluasi perusahaan ini, perusahaan minus ini? Tapi buktinya banyak orang cuan di situ. Ya sebelum mereka IPO ya, maksudnya. Nah, oh berarti kita nggak bisa ya investasi berdasarkan angka-angka doang. Investasi berdasarkan angka-angka itu bisa bagus, terpercaya ya dalam satu metode yang namanya value investing. Tapi ada metode lain selain value investing yang kita bisa terapkan. Nah itulah yang saya kodifikasi menjadi namanya Wiki investing. Nah kita akan breakdown, memang agak cepat ya karena waktunya juga cuma 20 menit. So next slide. So apa itu Wiki investing? Jadi metode investing ini berdiri ya. Jadi ini sebetulnya rekaman perjalanan saya ya, melewati berbagai fase dari karyawan jadi pengusaha, kemudian jadi investor, kena tipu sana sini, kena prank bandar, termasuk yang masuk penjara itu sebecok. Jadi proven metodenya karena bukan teoritis. Gitu. Buatnya nggak di kampus, buatnya betul-betul di market di dunia nyata yang brutal. Nah, di sini mayoritas masih kuliah ya, boleh nggak tangannya masih kuliah? Oh bagus banget, cocok. Fakultasnya pasti macam-macam ya. Betul. Oke, berarti kalian bisa masuk ke next slide. Untuk kalian bisa tahu apa yang betul-betul dimaksud dengan Wiki investing, boleh tolong di scan dan di upload. Moga-moga muncul ya yang menjelaskan. Ini akan membantu teman-teman untuk bisa jual ribuan persen, bukan cuma 100%, 200%, 300%, itu lucu-lucu doang. Bukan nggak? Cerita mahasiswi. Boleh nggak di mikrofon yang sudah berhasil buka? Saya sudah. Yes, gimana? Cerita mahasiswi kami anak kembar tinggal pacar semangat merawat meski sempat menabung. Coba lagi tolong. Cerita mahasiswi hamil anak kembar ditinggal pacar semangat merawat meski sempat mengaku tidak siap. Oke, mengaku tidak siap. Oke. Namanya ditulis nggak di situ? Nama orang? Enggak, dia tulisnya NA ya. Aku TikTok user itu. Oh gitu. Iya. Malu ngomong. Malu ya. Kalau tak perlu ada yang malu, zaman sekarang susah punya anak ya. Jadi bangga lah kalau bisa punya anak. Nah, di cerita itu teman-teman, anggaplah nama perempuan itu bunga. Teman-teman ini fakultas ada banyak. Metode making investing itu sama seperti apa yang dilakukan Socrates. Bukan tentang apa saham yang bagus, bukan bagaimana cara kita menemukan harga yang bagus, bukan. Tapi it's all about asking the right question. Itu dulu, pertanyaannya apa dulu? Itu yang paling penting. Maksudnya apa? Dari satu potongan berita itu, pertanyaan saya gini, katakan nama perempuan itu bunga. Menurut teman-teman, cerita mahasiswa hamil, anak baru tinggal pacar, saya mahasiswi hamil,
sempat merawat meski sempat mengaku tidak siap. Pertanyaannya, kenapa si bunga ini bisa hamil? Coba ada yang mau jawab nggak? Tembak di dalam, Om. Tembak di dalam, makanya dia hamil. Betul. Yang lain? Ayo, coba jawab. Accident. Oke, yang lain. Kamu jurusan apa yang accident dulu kuliah? Marketing. Makanya temanku. Coba accident. Kamu bilang kamu jurusan apa? Ekonomika bisnis. Ekonomika bisnis. Karena secara ekonomi lebih hemat dibanding beli kondom. Oke, Om. Yang lain. Coba. Kumpulkan. Boleh jawab yang lain? Yang perempuan jawab dong. Kenapa perempuan ini bisa hamil? Nah, kalau orang yang jurusan biologis, mungkin jawabannya ya mungkin karena perempuannya subur. Pasangannya sama-sama subur. Ya dong. Karena dia dari jurusan biologis. Kalau jurusan ekonomis, ada yang hemat-hemat. Oh, ini juga biaya, Pak. Jadi jawaban itu bisa bergantung dari sudut pandang kalian. Dari satu peristiwa, kenapa orang ini bisa hamil? Tapi semuanya ini, jawaban ini, itu kan sifatnya spekulasi. Mungkin teman-teman yang jurusannya kedokteran, sini kedokteran siapa? Ya, 1, 2, 3. Spesialis endokrinologis, ilmu tentang hormon. Mungkin pada saat itu, Pak, hormonnya lagi naik, libidonya lagi tinggi. Itu penyebab dia hamil. Karena bisa jadi cuma di dalam, tapi dia lagi tidak mana subur, enggak hamil. Jadi terbantahkan langsung argumen itu. Oh, berarti ada prasyarat. Jawabanmu bisa benar kalau jawaban Mbak itu juga masuk. Oh, iya juga ya. Tapi ada lagi syaratnya. Percuma juga masih subur, keluar di dalam, tapi pakai KB. Jurusannya dia apa lagi nih? Jurusan apa nih? Objek fisiologi. Jadi, begitu banyak kualifikasi yang harus kita cek untuk mengetahui kenapa dia hamil. Nah, medical testing itu mengajarkan kita buat tahu alasan itu sebetulnya simple, sangat simple. Kenapa dia bisa hamil? Dan itu akan dijawab di belakang. Next slide. Oke. Momentum. Next. So, BABP tadi 1100%. Next. Oke. Jadi momentum menurut Kamus Besar Oxford ada 3 pengertian dasar. Yang pertama adalah the ability to keep increasing or developing. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah emiten atau sebuah startup, dia harus punya kemampuan untuk terus tumbuh. Ya, orang selalu bilang growth. Makanya ada aliran baru namanya growth investing. Investasinya di growth, berarti perusahaannya pasti rugi. Atau developing, terus berkembang. Kalian nggak mau investasi di perusahaan yang belum tahun lalu omset dulu berapa? Omset gua 2M Pak. Tahun ini berapa? 300 juta Pak. Kalian mau invest ya? Coba kayak apa saya? Kalau enggak lah. Tahun depan berapa? Ya 50 juta Pak. Kan aneh gitu. Udah turun. Pasti aja taruh duit. Ada nggak orang seperti itu? Ada di sana. Nanti ada contohnya di belakang. Ada contohnya. Jadi aneh. Jadi ada orang misalkan aliran momentum investing beli saham Eleven. Aneh. Itu aneh nggak nyambung. Kalau boncos investing, cocok. Jadi hobinya boncos ya saudara. Yang kedua, of course, there is gain by movement. Maksudnya apa? Harus ada pergerakan. Harus ada aktivitas bisnis dan geraknya itu maju. Jadi orang selalu bilang gini, di dunia bisnis, cara gampang melihat ikan yang bagus itu ikan yang bisa terus bergerak. Bergeraknya kalau bisa melawan arus. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau ikannya ikut arus, kemungkinan udah mati, ngambang. Risiko tinggi. Nah, banyak perusahaan begitu di bursa itu perusahaan zombie. Mati segan, hidup juga nggak bisa. Nggak ada pergerakan. So kalian jangan ngarep, perusahaan ini bisa membuat yang namanya leap forward. Leap
bukan jalan. Kalau jalan tangga kan 1, 2, 3, dia lift, loncatan, sebuah loncatan. Nggak mungkin, gerakannya susah. Nggak bisa ada gaya, ada tekanannya. Nah yang ketiga apa? The quantity of movement yang di atas tadi. Movementnya seberapa besar? Movementnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan bisa dimultiplikasi dengan kecepatannya. Di sini ada yang jurusan fisika nggak? Fisika, halo, orang fisika? Ada ya? Teknik Pak. Teknik Pak. Teknik ya? Teknik apa? Teknik mesin ada? 1, 2, 3, cowok semuanya teknik mesin. Biasanya orang teknik mesin ini cocok menjadi investor. Kenapa? Ya, rumus gaya itu apa? M kali A. M? Apa? Gaya itu apa? Force. F. Force. Movement. Satuannya apa? Newton. Bener nggak? Sama dengan apa tadi kamu bilang? Force kali force itu kan gaya. Mass kali velocity. Ya, mass kali velocity. Jadi makin berat dia, makin cepat kecepatannya. Impact-nya itu juga makin keras. Ada benda yang nggak terlalu berat. Tapi kalau cepet banget, pengalinya jadi kecepatan. Kalau kena juga sakit, contohnya peluru. Ya, cepat. Masanya nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau masanya gede, barangnya slow, bisa nggak juga sakit? Bisa kalau gede banget. Contohnya ketiban beton. Pelan, nggak kayak peluru. Tapi sakit nggak? Sakit juga gitu. Jadi pilihannya apa? Masnya cepat, masnya besar, atau dia speed. Nah, momentum ini ketika kita mau investasi itu juga sama. Kita akan cari perusahaan mana yang memiliki syarat itu. Apa? Kecepatan. Movement itu. Terus yang kedua apa? Mass. Jadi dia punya ability to keep moving dan kemudian bisa leapfrogging, loncat kodok, kalau usah lewat 1, 2, 3, loncat kodok. Nah ini juga yang saya terapkan dalam karir saya. Saya nggak mau saya pengen loncat kodok. Gitu. Berarti kita nggak bisa lakukan hal-hal yang orang biasa lakukan. Hal-hal yang orang biasa lakukan akan membuat kalian naik dari golongan 1 ke golongan 2, golongan 2 ke golongan 3. Orang biasa lakukan. Saya maunya dari golongan 1 ke 7, 7 ke 18 kan gitu. Simple kan? Berarti kita cukup lakukan yang orang lain nggak bisa lakukan. Iya dong. Kalau orang lain baru kerja sampai jam 5, kita kerja sampai jam 8 malam. Kalau kita nggak, kenapa saya pulang jam 2 malam? Karena yang di sebelah saya, operation manager pulangnya jam 10 malam. Waduh, masa kita kalah sama dia loh. Berarti gue malah pulang jam 11 malam. Terus kalau gue pulang jam 11 malam, dia pulang jam 12 pagi. Akibatnya dia jadi direktur Alibaba, orang yang sebelah saya waktu itu. Orang Indonesia yang pertama dan satu-satunya yang menjadi direktur Alibaba. Fighter, waktu itu. Fighter. So, itu yang namanya momentum investing. Nah, yang namanya momentum, teman-teman pernah belajar yang namanya pendulum. Pasti tahu pendulum. Yang buat hipnotis orang itu, kayak aja. Dia bisa bergerak karena ada yang ngasih force, tekanan. Ada yang ngasih dia gaya buat gerak. Tapi lama-lama dia akan berhenti ketika apanya udah habis. Kenapa dia berhenti? Ini teknik mesin nih. Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Ada hambatan. Ada hambatan, kena udara, ada friction, panas, mungkin benangnya bergesekan di atas. Jadi energinya makin lama makin berkurang, habis. Ya. Artinya apa? Dalam aliran momentum investing itu tidak ada yang namanya hold forever. Itu konyol. Karena momentum ada nyawanya. Gak mungkin momentum gak ada nyawanya. Zaman dulu kita ngomong 30 tahun yang lalu sama bapak kita, mungkin cita-cita mereka akan kerja di perusahaan oil and gas. Zaman saya, cita-cita saya kerja di perusahaan teknologi, IT. Dan zaman sekarang mungkin udah beda lagi, mungkin cita-cita kerja di perusahaan batu bara, atau mungkin selebgram atau influencer. Jadi itu yang terjadi. Gak ada yang namanya momentum itu forever, itu gak mungkin. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan bercita-cita kerja di oil and gas, ya kemungkinan udah saturated. Gitu, udah pasti gajinya lebih gede orang yang kerja di Tokopedia dibanding yang sibuk ngebor di Madura. Benar sama Ino tuh. Ketawa, nggak ketawa nggak? Ino apa sih?
Nah, itu yang namanya momentum investing. Jadi apa yang dilakukan dengan momentum investing? Kita investasi di perusahaan yang bagus, perusahaan yang punya nyawa, perusahaan yang punya gerakan, dan dia masih bisa maju. At least apa? Satu lompatan terakhir. Dia masih bisa bikin satu lompatan terakhir, bukan satu langkah terakhir. Itu bahaya ya, karena duitnya habis tinggal lagi, bensinnya nggak ada lagi. Dia bisa bikin satu loncatan terakhir. Lebih bagus bisa bikin 2 loncatan atau 3 loncatan. Next. Nah, gimana caranya kita bisa tahu peluang? Jadi awalnya tadi teman-teman lihat yang BABP. BABP itu Bank MNC Bank. Saya beli harganya gocap. Naik 1000% lebih, harganya naik jadi 560-an lebih. Jadi bayangin dari gocap ke 500-an. Luar biasa nggak? Luar. Yes, luar biasa. Bukan biasa di luar ya? Siap. Nah, kalau seandainya kita masuk ke BGTG pada saat itu, Agustus 2020 saya datang ke RUPS-nya BGTG. Itu depannya namanya Bu Linawati, orang yang baik, cantik, ramah. Apa? Calon istri gue, beda 20 tahun. Anaknya ada 2 banyak. Nah, apa yang saya lakukan di 2 Agustus 20 itu ketika saya mempersiapkan bagger kedua saya. Jadi BABP itu bagger ketiga saya. Kenapa saya bisa cuan di BABP 1000%? Karena saya pernah cuan di BGTG 600%. Kenapa saya bisa cuan di BGTG 600%? Karena saya sebelumnya cuan di bank Permata, namanya BNL juga udah sama. Cuan 200%, sekitar 180%. Itu bisa. Nah, itu adalah learning stage-nya. Jadi kita take a step back. Apa yang terjadi sebetulnya di tahun 2020? Jadi semua ya teman-teman di sini, ini semua di-recorded, ini semua rekaman digital, kalian bisa saksikan buktinya semua masih ada di sini, jejak digital. Bahwa kalau saya komunitas biasanya saya bilang hari ini supaya bisa jadi catatan setelah 3 tahun, gua memang 3 tahun yang lalu bilang ini bakal turun 100%, ini bakal naik dari 2%, semua tercatat. So Agustus 2020 hari ini RUPS BGTG. Apa yang terjadi di situ? Harga sahamnya gocap. Tapi saya punya keyakinan tadi. Ini perusahaan punya leapfrog. Kalau teman-teman bisa riset ke IDX, di RUPS ini apa yang saya lakukan? Saya datang, saya tanya sama direksinya. Itu yang harus kita lakukan di RUPS. Jangan kayak mayoritas orang datang ke RUPS, cuma dapat makan, cari rendang yang paling enak di hari ini di RUPS biasanya makannya enak. Kedua, cari goodie bags. Baru beli goodie bags banyak banget, dapat payung. Di sini saya dapat pin, beli banget nih perusahaan. Pin doang, dapat pin Bangga Desa. Tapi di situ gua seneng gitu, gua seneng. Yang lain perusahaan mah banyak tingkah, banyak gaya. Perusahaan ini bikin RUPS, tau gak? Ini hotelnya berlokasi di Sleepy Jaya, dekat dari dekat Utang, belokan di depan masuk ke Mediterranean apartemen. Dia ngasih ini, ambil hotel Golden Truly, murah banget sewanya. Jadi pelit banget di perusahaan. Jadi dia suka, artinya dia nggak buang-buang duit untuk sewa hotel bintang 5, bikin acara yang ekstravagan buat menyenangkan media, oleh sana oleh sini investor senang, padahal perusahaan bullshit. Enggak, dia hemat biaya. Really, dia mau bisnis. Di situ saya pede. Yang pertama, yang kedua karena saya lagi lihat. Jadi ini investigatif, memang datang lihat, mau lihat ini orang mau nolong duit kita, apa enggak kan gitu kan? Ini direkturnya ini perusahaannya rugi hari ini. Oh tasnya Louis Vuitton. Oh, perusahaannya. Dan ini fakta. Itu fakta banget. Banyak banget perusahaan yang aneh-aneh. Kok mobilnya BMW 1000 ini harga 3 miliar. Nah, itu yang terjadi realitanya di dunia investasi. Ya itulah yang harus dilakukan juga dengan investor visi yang benar datang ke lapangan, dia lihat, oh memang dipakai, oh memang barangnya ada, oh memang usernya ada, oh memang ada growth-nya, dia cek. Nah di next slide, Agustus 2020, 28 Agustus 2020. Di next slide kalau teman-teman lihat, oh ya ini versi fullnya. Agustus 2020 kamu bisa lihat harga sahamnya gocap. Si
siapa sih namanya, belum BGTD. Terus kemudian dia naik, kalau teman-teman lihat dia sampai 300-an. Di sini nggak record karena ini Yahoo Finance, dia transfer dari dolar sampai kemudian 320. Jadi dia naik, tapi kemudian dia menghilang tuh. Kenapa? Tahu nggak kenapa dia bisa naik di situ? Karena ada yang namanya momentum tercipta dengan COVID mengakibatkan apa? Orang nggak bisa lagi buka rekening tabungan, datang ke ruko. Jadi kalian nggak masuk dalam ke generasi saya kalau mau buka rekening tabungan itu BT-nya bukan main. Antriannya panjang, ngisi form banyak banget, materainya sedikit jangkreng, jadinya lama. Emosi, keluar suruh bayar parkir lagi. Rekening bank. Bayangin kita mau naruh duit di bank loh, kita buka rekening, kita mau jadi nasabah dia, malah dikerjain kita. Tapi dengan ada bank digital, kita bisa buka rekening bank, modal tidur-tidur di kasur. Iya, kan gini. Artinya itu akan menciptakan momen bagi bank-bank yang nggak punya duit untuk buka kantor cabang di mana-mana, untuk dapat nasabah dengan modal yang kecil. Make sense? Make sense. Nah, bank yang akan bisa ambil keuntungan seperti itu tentunya bukan Bank BCA, Bank Mandiri dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka udah terlalu besar juga kok. Tapi yang akan makin merasa dampaknya itu teknologi kecil. Kalau buat BCA Mandiri mereka udah gede banget, nggak signifikan pakai teknologi itu. Tapi bayangin kalau ada bank yang kecil punya teknologi yang sama, apa yang terjadi? Leapfrog. Bank Ganesha cabangnya cuma 7 biji. Begitu lahir peraturan OJK bisa bikin bank digital, mereka langsung tambah nasabahnya lebih dari 100%. Nah, apa yang saya lakukan di RUPS itu yang penting. Jadi dalam RUPS itu saya nggak nanya sama CEO-nya. Mayoritas kerjaan CEO itu HI gitu. Jadi kita harus tanya sama yang benar-benar kerja. Jadi saya tanya CTO-nya, Chief Technology Officer. Masih ada di rekaman RUPS-nya kalau teman-teman KIDX. Harus cari, bilang KIDX, saya mau cari rekaman RUPS BDTG bulan Agustus tahun 2020 akan muncul nama saya. Satu-satunya orang yang saya cecer adalah direktur teknologinya mereka. Saya nanya, Pak, boleh minta nggak digital blueprint-nya Bank Ganesha seperti apa? Oh iya, kita sudah bikin apps, Pak. Apps-nya bisa di Android sama di iPhone. Di apps itu kita bisa buka deposito sama rekening bank. Pak, Pak, di sana bisa nggak kalau mengajukan pinjaman? Pak, di sana kalau kita mau kredit mobil bisa nggak? Pak, kalau di sana butuh berapa menit buat buka rekening? Jadi itu yang saya cecer. Yang lainnya saya nggak peduli, direktur keuangan saya nggak peduli, CEO saya nggak peduli. Yang lainnya, saya cuma butuh CTO, Chief Technology Officer. Gue tahu kesiapan. Now, setelah hari 2020, kalian lihat dia baru naik itu di pertengahan 2021. Ya, ini membuktikan saya orang yang sabar. Sabar apa? Sabar menunggu dijemput sama roket ini menuju bulan. Karena ketika saya datang ke RUPS, berarti saya udah masuk sebelum ada RUPS. Jadi total saya nunggu sebetulnya hampir 2 tahun, 1,5 tahun itu saya nunggu. Orang lain ketakutan, karena dia nggak tahu apa yang dia beli. Aduh, harga gocap bentar lagi delisting, aduh harga gocap bentar lagi bangkrut. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Mereka adalah penjudi. Kita investor. Ketika harga sahamnya turun, gue makin senang. Kita bisa tambah lagi, murah. Betul. Dan kita pun ikuti momennya. Mereka kemudian datang membentuk bank digital, karena OJK kemudian mengeluarkan regulasi bank digital. Pergi dia ke Gubernur. Jadi simple kan? Simple banget. Tapi akan turun lagi nggak momentum itu di bank digital? Udah. Makanya kalau teman-teman baru masuk ke bank digital sekarang, salah. Udah lewat momennya. Betul-betul aneh. You have to find the next big movement, the next bank digital. Ada nggak? Ada, dan berulang-ulang. Makanya tadi juga SMDR juga kita bisa coba. Nah, next slide. Kalau masih waktu, next slide. Now, jadi waktu saya di Astra, kenapa saya bisa tahu ini? Mungkin sedikit kata kunci ya. Astra itu mungkin di sini tahu perusahaan tertua mungkin, kalau itu konglomerat tertua. Jadi kita dapat award tuh waktu saya di Astra, dapat award apa ya? Indonesian Most Popular Digital Brand, financial brand. Teman-teman mungkin ada yang pernah tahu asuransi Astra produknya apa? Nggak ada yang tahu.
Beda. Active Group itu leasing, financing company gitu. Ya, jadi Astra itu gede banget, dia punya banyak arm. Ada otomotif, ada finance, namanya financial services, Finser, ada pertambangan, mungkin nominasi traktor, paman, dan segala macam, punya Astra juga. Mereka punya mobil dan Toyota segala macam, mereka punya infrastruktur, mereka punya properti, banyak lah. Nah, kita itu under Finser, Astra Financial Services, di bawahnya itu ada bank, dulu Bank Permata, nah itu kata kunci, asuransi, ada asuransi Aviva dan asuransi Astra, lalu ada leasing namanya Etika dan pokoknya berhubungan dengan finance. Nah, kata kuncinya di sini bro. Ini berhubungan dengan yang namanya kenapa kita bisa lihat momentum itu? Karena kita ada edge. Edge-nya di mana? Di teknologi. Banyak orang, khususnya teman-teman kita di Bank Indonesia di OJK, yang udah tahu 2 hari lagi bakal keluar peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK yang mengatur tentang bank digital. Banyak yang tahu itu. Tapi nggak ada yang ambil kesempatan itu. Nggak tahu mereka, karena mereka nggak punya edge. Informasi ada, eksekusinya nggak tahu. Dan mereka nggak bisa connecting the dots. Makanya kalau kata Steve Jobs, ilmu yang paling penting di tahun 2000-an itu connecting the dots. Bukan collecting knowledge. Terlalu banyak informasi di dunia ini. Tapi yang kita bisa koneksi. Nah, ini berhubungan dengan itu. Jadi ketika kita menang awards ini, practically yang saya lakukan apa? Saya cuma copy paste hal-hal yang biasa saya lakukan di Gojek, di Oyo, di perusahaan ini. Ternyata signifikan tadi. Ada menurut gue, cuma kalau di Gojek mah biasa aja nih. Gitu doang gitu. Dapat uang. Kalau di Gojek ini dapat salaman kali. Oh ya, hebat. Tapi perubahan itu signifikan di perusahaan konservatif. Gitu. Kamu menang uang. Gojek kaget. Next slide. Ini berhubungan dengan namanya E. Apa? E itu adalah edge. Ini penting. Teman-teman investor, saya juga investor. Edge ini hal yang paling penting menurut saya. Makanya metodenya dinamakan edge investing. Oke. Nah, ini membantu kita dalam perjalanan kita kalau kita melewati jurang-jurang. Ya, di investasi berjalan di pinggir jurang. Ya. Kalau dikit ya perusahaannya bangkrut. Kalau dikit ada listing. Ya. Nah, ini membantu kita buat lewati pinggir-pinggir jurang. Apalagi di era itu, hobi saya adalah investasi di saham yang harganya gocap. Oke. Karena menurut saya hanya perusahaan kecil yang bisa making big movement. Nah, harga gocap itu menggoda. Kalau di US itu namanya penny stock. Makanya ada aliran namanya penny investing. Dipopulerkan sama Warren Buffett dengan ilmu yang namanya cigar butt investing. Cigar butt investing itu adalah investasi gaya hemat. Jadi di sini siapa yang ngerokok? 1, 2, bagus jawabannya. 3, 4 nih, bener nih, 4 nih. Nah, bagus nih. Jadi kita dapat ilmu ya. Kita bakal menang taruhan gitu. Jadi kemarin kita ada bikin video satu saham, gue bilang harganya bakal jatuh ke 600. Apa itu? Jadi kalian lah yang sebenarnya membuat dia jatuh, bukan gue. Nah, itu namanya edge. Gitu. Ya perjalanan itu bisa kita bikin. Nah, cigar buat investing itu mengajarkan apa? Ini aliran Warren Buffett. Saya praktekkan karena dia praktek itu ketika dia masih muda. Ketika dia udah tua dia nggak terlalu gitu. Karena dulu modalnya kecil, sama kayak saya juga ketika muda. Cigar buat investing itu apa? Kalau teman-teman ngerokok ya, kadang-kadang itu nggak selalu ditarik sampai habis. Selalu ada sisanya. Tiba-tiba temennya datangnya jalan, habis nanti. Makanya kalau kalian pergi ke asbak, banyak tuh yang sisa-sisa warna putihnya kan 1 senti, 2 senti. Cigar butt investing adalah aliran investasi yang ingin melihat, masih sisa nih, bisa lipat nih. Habis buang. Cepat-cepat dikit, harus masuk dikit bergaji 2 orang nih. Tapi gratis. Jadi dia bisa dapat dengan harga diskon, dengan gratis bahkan. So di cigar butt investing ngomong apa? Mereka menerapkan yang namanya margin of safety ditemukan oleh David Dodd, yang kemudian dikombinasikan dengan ilmu value investing Benjamin Graham. Mereka bikin buku namanya Securities Analysis. Nah, edge investing ini intinya apa? Gak apa-apa kita investasi di perusahaan yang harga gocap ini. Gak apa-apa, gak semua yang gocap itu jelek. Ingat, sepanjang apa? Perusahaannya tidak mungkin bangkrut.
Kalau udah pasti rugi terus, udah pasti bangkrut, udah goodbye lah duit lo kalau beli taruh duit di situ, udah pasti. Tapi nggak semuanya jelek, masih ada yang 100 putih itu banyak. BABP kita beli gocap, jadi 500, 1000%. BGTG kita beli juga gocap, kemudian yang jadi 300, kita cuma 400%. Dan banyak lagi lah. Satu syaratnya apa? Dia tidak akan pernah bangkrut. Dan bagaimana kita bisa tahu dia nggak bisa bangkrut? Ya lu datang, cek investigasi, cek age-nya, saya punya apa enggak. Ya ketika gua datang ke si sebenarnya BGTG itu punya acara dan ternyata perusahaannya masih ada, dan ternyata perusahaan ini ternyata dimiliki oleh salah satu konglomerat Indonesia yang punya pabrik bank terbesar di Asia, dan semua karyawan diwajibkan nabung di bank ini. Artinya bank ini sampai kapanpun tidak akan pernah bangkrut, karena perusahaan bank itu, perusahaan karet itu wajib rekening karyawannya pakai bank Ganesha. Artinya harga gocap itu fata morgana, palsu. Maka ketakutan ini perusahaan bentar lagi kolaps. Ada hal yang nggak mungkin kolaps. BABP MNC Bank kita beli yang gocap, mungkin nggak seorang Heri Tanggung merelakan ada perusahaannya bangkrut? Nggak mungkin. Itu nama baik buat dia akan lakukan melindungi itu dengan segala cara. Dan saya percaya dia nggak akan kasih itu bangkrut, dan terbukti dari gocap naik ke valuasi yang seharusnya. Jadi berbahaya nggak? Enggak. Terukur nggak? Sangat. Karena nggak mungkin loss. Apalagi di bursa efek Indonesia nilai paling kecil 50. Jadi saya ada kemungkinan loss nggak? Tidak. Saya hanya menyisakan kemungkinan saya buat profit atau profit banget. Nilai saya nggak mungkin loss. Profit atau profit banget, nikmat nggak itu? Nikmat. Jadi itu bedanya investasi dengan judi. Judi itu mungkin rugi, mungkin itu nggak tahu lah, coba aja dulu. Nggak bisa. Investasi itu harus terukur, wajib. Dengan kita lakukan metode itu, apa yang terjadi? Gue gak punya pilihan lain selain cuan. Enak ya teman-teman ya. Jadi apalagi kalau kalian pakai compounding ya, kalau 2 juta 100% jadi 4 juta, 2, 4, 8, 16, 32, 4, 128 juta. Startnya cuma 2 juta jadi 128 juta. Oh tunggu lagi Pak, gue mau komando 3 kali lagi, 128, 25, 5, 12, 1024, jadi 1024, 1 miliar 24 juta. Oh enak? Iya, enak banget. Berapa kali lipat? Jadi itu yang kita perlu lakukan dan harus terukur. Dan bagaimana kita mengukurnya? Dengan age. So next slide. Wah, tinggal 5 menit lagi. Jadi next slide, A itu age of tomorrow. Ada yang pernah lihat nggak filmnya Tom Cruise? Pernah. Sama Emily Blunt? Pernah. Filmnya gimana? Mengulang-ulang kejadian. Mengulang-ulang kejadian. Jadi ini filmnya teman-teman wajib nonton ya. Menurut gue ini film wajib investor. Bahwa kalau kita mau mempunyai competitive advantage against our adversaries, against our enemies, lu harus punya edge. Kenapa? Karena di film ini susah banget. Lawannya itu bisa lihat masa depan, kan lebih ngeri. Nah, kita mau belok kiri, dia udah tahu gitu. Kita menembak dari kanan, dia udah tahu, karena dia bisa lihat masa depan. Itu yang namanya edge. Jadi edge ini gunanya apa seperti sini? Ini melindungi kita supaya kita nggak aneh-aneh, supaya kita nggak kena peluru nyasar, supaya kita nggak pergi ke tempat berbahaya, supaya kita hanya pergi berperang ke medan yang kita pasti menangi. Karena kita punya edge di masa depan. Makanya lahir yang namanya skenario saham. Bahwa BABP ngasih si Benny cuan 1000% bukan kebetulan. Karena kita udah bikin skenario-nya. Makanya gue posting 2 tahun sebelum itu. Oh gue tahu nih, ya mungkin gak pasti-pasti banget gue tanggalnya gue tahu, tapi gue tahu dalam 2 tahun gue bakal cuan 1000%. Kita punya edge of tomorrow. Makanya lu harus nonton film ini biar nyambung apa yang gue omongin, bagaimana kita melihat dan menulis masa depan. Karena masa depan teman-teman bukan tetangga kalian yang bikin, tapi kalian yang bikin sendiri. Jadi ketika kalian invest, make sure lu udah tahu, gue beli saham ini karena 3 tahun lagi gue mau cuan 700%. Caranya gimana? Bikin skenario-nya. Oh berarti dia profitnya harus naik 7 kali lipat. Oh kalau profitnya harus naik 7 kali lipat, berarti sekarang kalau rukonya cuma 2, ya kalau 7 kali lipat ya bodohnya ya, rukonya harus 2 jadi 14 dong. Make sense ya? Kita tinggal cek aja tahun depan rukonya ada berapa. Ternyata jadi 1. Pestanya bubar ya. Abu. Gak sesuai skenario.
Oke, edge itu apa yang pertama? Jadi edge itu kata benda countable, bisa dihitung. Tadi yang gue bilang, bisa dihitung, terukur. Karena lu punya edge, lu nggak gampang ditibulis. Ada nih, punya edge di bidang kayu. Datang-datang muncul Pak ini punya kayu bagus banget Pak. Ini gue jual bisa 50 juta. Padahal dari sini aja kita lihat, ya harganya gampang banget. Nah ini mah kayu murahan nih. Tapi gue bilang Pak ini kayu unik nih Pak, nomor wahid nih. Sebelahnya kayu besi, asli dari Kalimantan Tengah, anti air. Biasanya dipakai buat kapal. Nah, karena beliau punya edge di sini, dia akan langsung tahu. Mungkin ada orang ibul. Ini bukan kayu ulit. Ini orang ibul. Itu cuma kayu albasia. Oh itu cuma kayu berhenti. Harganya murah. Siapa ya? Kalau sama keling masih boleh lah ya Pak ya. Oh ini dari dia coraknya bahkan. Gak usah diketok. Ya coraknya menjanti nih. Gue dikibulin nih. Jadi karena dia punya edge. Nah kita orang yang bukan orang kayu, kita nggak ngerti. Jadi itu risky things to do. So apa yang countable? The outside limit of an object, a surface or an area, the part farthest from the center. So the edge of this table ini namanya edge. Apa jadi edge itu artinya? Ancaman. Bisa, tapi sudut. Ini yang namanya edge. Corner, ujung-ujungnya jangan kalau mentok sakit. Makanya hati-hati. Makanya jangan di sini, mainnya di sini. Yang kedua, the sharp part of a blade, knife or sword that is used for cutting. Contohnya apa? Be careful, it has a sharp edge. Jadi edge itu bisa dibilang mata pisau, tajam. Kalau teman-teman punya edge, teman-teman secara otomatis jadi manusia yang tajam di bidangnya. Oke? Manusia yang tajam di bidangnya. Saya ngerti teknologi, saya ngerti fintech, finance di bidangnya. Sekali lihat kita bisa lihat perusahaan BNPL ini, Buy Now Pay Later ini bakal collapse nih 2 bulan lagi. Sekuritas ini bakal bangkrut nih 6 bulan lagi. Ini karena kita punya edge. Cara gitu ketok-ketok, angkat-angkat, ukur sana ukur sini 2 tahun. Karena dia punya edge. Nah teman-teman di sini masih muda, tapi dalam perjalanan karir teman-teman pasti akan ada di era di mana teman-teman kalau jadi dokter, ibu keluarnya apa? Oh gigi saya sakit Pak, yang paling belakang atas. Oh ibu itu kena penyakit apa? Gigi bungsunya tumbuhnya miring, sehingga dicabut aja tuh Pak. Ya pasti ya bilangnya. Karena dia dokter. Atau ada mobil datang dengan keluhan Pak ini kenapa ya? Giginya nggak bisa ditransfer, nggak bisa 1 ke 2. Oh mungkin bisa kena steering racknya, oh mungkin bisa minyak transmisinya rusak, oh mungkin bisa macam-macam. Yang dia hanya tahu. Teman saya punya edge di bidang jual beli mobil bekas, super hebat. Umurnya masih 20 tahun ini, mungkin 24 tahun nih. Orang Palembang, cowoknya banyak banget tuh. Kalau datang mobil, beli mobil, di sini baru tahu ya, jangan pernah beli mobil dari Palembang ya. Udah pasti parah itu. Udah pasti parah. Kecelakaan di Jakarta bawa ke Palembang jadi baru. Bang Ben, ini mobil udah hilang setengah nih bodinya nih. Jadi dia pasang bodi baru, dia rakit ulang, dia las ulang nih bodinya. Kita main lihat ini biasa aja, orang catnya sama-sama mulus, nyambung kiri kanan aja. Ini udah hilang setengah nih. Ini kecelakaan parah, habis dia las, dia potong, dia cari kanibal dan mobil lain ditempel jadi satu, dia bisa lihat itu. Cuma lihat dari sini. Jadi di situ gue tahu, oh dia tahu lah. Dia bertahun-tahun main di situ, dia bisa lihat. Oh ini catnya agak belang sih bawahnya. Oh ini bannya tipis di bagian dalam nih. Berarti sebenarnya kilometer mobil ini udah dipalsuin. Karena dia sampai gerus di bagian dalam, harusnya gratis, tapi supaya ban luarnya kelihatan bagus dan baru, dia vulkanisir. Jadi ditarik, diukir ulang lagi sehingga muncul kulir. Jadi banyak palsu. Aslinya kilometernya udah tinggi, tapi dibikin seolah-olah kilometernya masih kecil. Kita kan nggak ngerti bro. Nah inilah orang ini kan yang tahu ya, kan dia spesialis. Spesialis jualan mobil bekas. Mungkin semi-semi tipe-tipe orang lah ya. Jadi dia berpengalaman di situ. Dan di situ memberikan saya pengetahuan. Gue nggak ngerti tentang mobil bekas. Tapi satu hal yang gue ngerti, jangan pernah beli dari Palembang. Itu aja. Semua mobil yang bagus dan yang murah, kalau lu lihat ULX,
Baltimore kok bisa sih harganya cuma 197 juta? Palembang. Pasti pedagangnya ada di Palembang. Buktikan sendiri. Oke, yang ketiga, the point at which something, especially something bad, may begin to happen. Jadi lokasi di mana sesuatu yang kemungkinan buruk banget, jelek banget, kemungkinan akan terjadi. Age, itu namanya age. Ini kalian cek ini dari Oxford. Yang terakhir, a slight advantage over someone or something. Ini yang namanya kalau di startup competitive advantage. Ada sebuah keunggulan kompetitif yang kita punya yang orang lain tidak bisa lakukan sehingga bisnis kita tidak bisa diduplikasi. Ya contoh paling gampang apa? Coba teman-teman di sini sepinter apapun kalian sebagai programmer, coba kalian bikin the new Google search engine. Gue yakin nggak bisa. Gak usah capek-capek pun. Microsoft duit lebih banyak dari kita semua ya. Bikin Bing nggak ada yang pakai juga. Yahoo duit juga terhilang juga. Bikin Yahoo search engine juga nggak ada yang pakai. Kenapa? Google punya competitive advantage yang orang lain nggak bisa masukin. Now, itu age. Now, gampangnya gini, kita masuk next slide yang dinamakan age. Next slide lagi. Ini dia. Age ini itu diciptakan pertama kali sebetulnya sama Peter Lynch. Maksudnya apa lo kayak ngomong? Oh gitu. Nah, kalau menurut alirannya Warren Buffett, itu dinamakan sebagai circle of competence. Basically, it's almost the same. Circle of competence. Lingkaran hijau yang di depan itu adalah circle of competence. Apa yang kamu tahu itu zona aman. Teman-teman di sini ada pengusaha warteg. Teman-teman tahu harga beras hari ini berapa, harga daging hari ini berapa. Kok tiba-tiba harga beras naik 2 kali lipat ya, berarti emiten beras bakal cuan gede. Yang tahu bukan saya, tapi teman-teman pedagang warteg. Seharusnya mereka ikut cuan banyak kemarin yang krisis pangan video kita ya. Harga saham jagung yang berapa persen tuh? Teman-teman udah cuan gede. Harusnya yang tahu itu bukan saya, teman-teman warteg. Faktanya nggak ada yang ambil kesempatan itu. Kenapa? Dia nggak punya itu circle of competence. They don't know what they don't know, and they don't know what they know. Jadi orang yang tidak tahu apa yang dia tahu susah. Jadi harus jadi orang yang tahu apa yang dia tahu. Harus tahu. Nah, yang paling kedua yang penting adalah zona yang kedua yang kuning. Yang kuning apa? Apa yang lo kira lo tahu? What you think you know. Sebenarnya, tapi lo nggak tahu. Nah ini namanya zona bahaya, danger zone. Ini udah keluar dari circle of competence kalian. Biasanya di sini bocuan. Di sini kalau ada orang Cina Medan ngerti, intinya lu gila. Kenapa? Karena di sini kita nggak benar-benar tahu ini usahanya apa ya. Kata orang bagus. Buktinya pakai bocuan. Harusnya gue masuk gak ya? Beli lah ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Akibatnya teman-teman investasi atau beli saham di tempat yang teman-teman tidak ketahui. Gue jujur-jujuran aja. Yang paling penting itu tahu yang kuning itu. Karena kalau nggak kita bisa kejebak. Kemarin ada teman yang nawarin proposal buat investasi udang. Gue nggak mau. Gue nggak ngeliat sih dia bisa gede banget gitu kan. Orang Jawa Timur ya di Madura, di Bangkalan. Tapi gue nggak ngerti bisnisnya. Gue nggak paham. Mendingan gue nggak masuk. Sekitar 3 tahun lalu ada yang namanya investasi di ikan arwana. Wah, modalnya murah nih, beli 2 juta nih, cuma segede kelingking. Nanti kalau udah 3 tahun udah dijual 2 miliar, kaya nih. Enak banget. Ikan arwana. Nah, ini investasi model apa lagi? Tapi fakta. Tergiur nggak? Menarik nggak? Iya. Tapi kita nggak ngerti itu apa. Itu danger zone. Kita nggak masuk. Tapi faktanya orang-orang banyak yang masuk, emitennya namanya nggak tahu ya. Yang apa? Jadi kan nggak ada yang tahu sih soalnya. Yang apa? Yang apa? Namanya apa? Search aja. Arwana. Akibatnya apa? Coba cek. Jangan gue yang ngomong lah, gue ada Yang gitu lah. Aman. Coba apa? Emiten tadi itu jenis ikannya apa? Arwana. Coba. Berapa harga sahamnya? Arna ya? Buka, karena tadi.
Katakan mana ditendang. Ditendang oleh BI. Jadi memang dunia ini gila gitu kan. Ada yang kan ada perusahaan bisnisnya jual ikan arowana, IPO gitu saya. Beli nggak orang beli? Beli ribuan orang beli sahamnya. Gue yakin ribuan orang yang beli saham itu nggak ngerti arowana itu apa, jenisnya apa, cara pelihara gimana, resikonya gimana. Tapi dengan sukarela dia menyerahkan uangnya karena cita-citanya katlok. Betul. Jadi 90% data menunjukkan 90% investor itu cita-citanya katlok. Besok-besok perusahaan Anturium, tahu Anturium? Dari tanaman IPO, wah ini kalau langsung hidup nih, modal 500.000 bisa jadi 5M. Kesempatan emas untuk katlok. Jangan khawatir, di bursa kita ini selalu ada peluang yang menakjubkan, dan itu fakta. Jadi teman-teman tolong buka Google Chrome, pencet emiten spasi arowana. Kalau kita ngomong di sini semua berdasarkan fakta. Kalian harus buka, kenapa? Karena sejarah selalu berulang dan buat garansi. Hari ini arowana, besok bekicot. Nah yang ketiga, everything else what you know you don't know. Nah ini yang paling penting guys. Untuk tahu apa yang kita tidak tahu, itu penting. Nah ini semua sebenarnya tentang mengenal diri sendiri. Untuk tahu apa yang kita tidak tahu, itu nggak banyak orang yang mau ngaku. Ngerti nggak bisnis aborsi gimana? Nggak tahu, tapi investasi di pil aborsi agak masuk akal. Ngerti nggak bisnis roket ke bulan? Enggak, tapi investasi di bursa satelit aneh. Jadi itu yang zona merah itu adalah zona yang paling aman. Itu tahu nggak kenapa? Karena kita udah tahu kita nggak tahu apa-apa. Ketika orang datang nawarin proposal atau IPO atau apa, kita sudah pasti tolak. Jadi kita nggak akan dijebak gitu. Karena kita tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, banyak orang tuh nggak tahu itu. Dan tapi kalian benar-benar harus tahu itu, tahu apa yang kita tidak tahu. Yang startup harus tahu apa yang kita tidak tahu juga. Jadi nanti bisa kita tolong sama mentor yang gue punya kelemahan di dunia finance, accounting, butuh dong, cari dong, bantuin founder dong atau mentor dong yang ngerti digital marketing karena gue tahu apa yang gue tidak tahu. Minta bantuan. Nah yang kuning itu yang paling sering jebak orang. Jadi sini orang judi, kira-kira kayaknya agaknya gue bisa cuan gitu, kayaknya bagus. Dan itu bahaya. Jadi kita bisa dibilang kita punya COC atau A atau Circle of Competence itu kalau apa? Pertama, kalau kita familiar dengan produknya atau dengan servisnya. Jadi jangan teman-teman misalkan investasi di saham Oppo, tapi teman-teman nggak pernah pakai Popok, nggak pernah beli Popok dan nggak tahu cara pakainya. Itu tandanya kalian nggak tahu apa yang kalian beli. Banyak orang, jangan khawatir ya. Teman-teman begitu lulus 3 tahun kerja, datang-datang teman lu pasti banyak datang. Bro, gue mau bisnis ternak ayam nih, investasi di tempat gue yuk. Bro, gue mau buka nih kebun, bro, gue mau bisnis properti, bro, gini. Banyak banget, percaya. Tapi ingat, kita harus tahu produknya itu seperti apa, dia bisa jual gimana, kompetitornya siapa, ini marginnya seperti apa, COGS-nya, cost of goods sold-nya itu berapa, biaya modalnya berapa. Itu harus tahu. Nah, sama juga teman-teman kalau pitching nanti ke 1000 startup, nanti juga bakal ditanya emang proyeksi kalian 5 tahun lagi gimana? Nggak tahu. Emang modal kalian berapa bisa punya revenue $1 juta? Nggak tahu. Berarti turun dari langit. Berarti di situ laundry dong. Pakai rinso, jual rinso. Aneh. Jangan. Nah, yang kedua, you understand how the business makes money. Jadi tahu gimana cara dia bikin duit, dan you understand unit economics. Bagaimana dia menciptakan itu? Tadi yang gue bilang COGS segala macam. Tadi tahu juga kompetitornya, lu ngerti gimana cara mereka menggunakan ekuitasnya atau capital yang kalian invest. Nah ini penting. Jadi ini yang namanya COC. Nah teman-teman di sini, gua rasa kalian nggak punya ini. Jadi gua ngomongnya muntah-muntah berdarah-darah, kalian nggak akan ngerti. Enggak, karena ini adanya di dunia nyata, di dunia kerja. Ya kayak Pak Dede ini, yang udah pernah di stop sama orang perhutani kali ya. Mana sertifikatnya gitu ya, ngeri banget. Hah?
Lu berani bicara Pak? Karena motong kayu? Kayu jati? Mamoni? Kan gila. Gitu. Padahal pohon ini tumbuh di halaman kita sendiri. Punya kita sendiri. Hutan rakyat ya? Iya. Nah, itu nggak bisa, itu nggak ada kuliahnya. Gimana cara potong yang supaya nggak masuk polisi? Padahal di halaman rumah sendiri. Padahal udah kuliah perhutanan gitu kan, capek-capek kan, besok masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Tapi itu fakta guys. Nah ini circle of competence nggak bisa diajari. Itu harus merasakan di dunia nyata. So teman-teman buru-buru lah kuliah, karena kita semua sekarang sedang berada di dunia mimpi, dunia teoritis. Dunia nyata, kalian akan temukan hal yang jauh berbeda dengan yang ada di kampus ini. Kampus ini mengajarkan hal yang fundamental, hal yang teoritis. Ya harapannya bisa membangun fondasi pola berpikir kita. Nanti ketika ketemu di dunia nyata ya terapkan itu. Kalian nggak ngerti yang aku ngomongin, tapi nanti setelah 2 tahun, 3 tahun kerja, oh, gua udah 3 tahun nih di perusahaan arsitekturnya mirip Ridwan Kamil. Sekarang gua bisa tahu nih gedung ini dibangun korupsinya berapa ya? Astagfirullahaladzim. Sampai gedung ini. Sana lah. Karena apa? Karena setelah kalian 3 tahun bekerja, kalian tahu, oh, ini semennya ini katanya semen 3 roda nih. Tapi kayaknya impor Cina ini mas. Ini soalnya 30% nih semennya gitu. Oh, ini bisa gua angkat nih pakai 1 jari. Tapi kok katanya jari? Mungkin jari gak bisa angkat 1 jari apa ya? Mungkin kalau ukuran segini butuh 2 orang yang angkat ini, 2 atau 3 orang. Nah itu nggak bisa ada kuliahnya, teman-teman harus di lapangan. Nah teman-teman nanti akan dalam perjalanannya temukan itu, you have to learn and you have to learn what you're doing. Karena kalau nggak lu akan sibuk, capek, nyari duit doang, ilmunya nggak dapet, feelnya nggak dapet, ujung-ujungnya nggak kemana-mana. Serius nggak kemana-mana. Tapi kalau kita misalkan mau fokus dari politician, gimana cara komunikasi, cara bangun massa, cara bangun relasi, fokus di situnya. Duitnya akan datang nyusul, percaya. Lakukan, jadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kita punya kompetensi di situ, spesifik di situ. Jangan ngerasa bosan, mudah menyerah. At some point of time, lu akan tahu, oh, gua dulu awalnya kerja keras nih. Tapi gue lama-lama dapet ilmu, gue belajar karena gue udah kuliah di UGM, lulusannya top-top, keren-keren, pinter-pinter di UGM. Artinya gue kerja keras, karena gue udah mengerti cara jadi kerja pintar, kerja cerdas. Oke. Lama-lama, teman-teman kita ketemu masalah, udah gak pusing, udah gak bingung cari solusi. Ini mah masalah ini gue udah temuin 2 bulan lalu, masalah ini gue udah pernah ketemu 3 tahun lalu. Kasus ini gue pernah tangani 5 tahun lalu. Kerjanya udah boleh kerja terus lagi, udah kerja di kelas, udah ngalir aja udah. But you have to really love what you're doing. Next, mungkin masih waktu belum nih? Kebetulan waktunya mungkin 2 menit lagi. Oh 2 menit lagi. Jadi kita selalu ngomong berdasarkan fakta dengan buktinya. Penerapan momentum dan jadi kombinasi ya, MEGI. Idealnya 4-4 itu terpenuhi unsurnya ketika kalian beli saham, idealnya. Tapi kalau kadang-kadang susah banget ketemu situasi ideal itu, sehingga kemudian 2 syarat sudah cukup. Misalkan M dan E, atau M dan Q, atau M dan E, atau E dan Q itu boleh. Nah penerapan fungsi making investing di CAS tahun 2020 itu gue bilang 2021 tahun ini nggak akan menarik. Lo kalau beli ya di Februari 2021. Apa yang terjadi di bulan Agustus 2020? Harga saham CAS next 200. Tapi kalau lu baru masuk Februari 2021 itu 200. Lu harus beli si CAS ini. Kalau sebelum 2021 mendingan lu jangan beli dulu. Tadi gue bilang lu belinya di Februari 2021. Nah, kalau lu beli di Februari 2021, hari ini lu jual 300%. Gampang ya? Gampang. Nah, gimana cara lihat bisa mengukur itu dengan presisi? Jangan kaget, jangan khawatir Bapak Ibu, dan saya bukan orang yang pelit juga. Ilmu ini saya sudah sharing buka-bukaan secara gratis di next slide. Saya di situ saya buka gimana caranya saya bisa jual
240% di cas. Next slide ada nggak? Nah ini. Rahasia cuan digaransi 100%, gue bakal cuan nih 100% di saham yang namanya cas. Dan lihat kapan kita posting 2 tahun yang lalu sampai detik ini masih ada di YouTube, lu harus cek videonya. Karena di situ gue kasih perhitungan yang terukur menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Dan tadi itu yang sama nih, gimana caranya gue bisa tahu dengan presisi, gue bakal cuan 100% lebih di saham ini. Kalian harus buka sebelum videonya di take down. Karena orang harus bayar 65 juta kalau mau ketemu gue per jam. Buat ngobrolin gimana cara investasi yang benar. Oke. You really have to check that. Benar-benar lu harus cek. Gak ada yang ngajarin itu di kampus. Tujuh. Gak mungkin. Karena pengalamannya belum. Next. Ya, udah habis ya? Oh, udah habis lah. Ya. Mungkin terakhir aja deh. Karena yang terakhir menurut gua agak penting ya. Terakhir aja. Mungkin yang iya aja. Ini kita skip. Nanti kalian bisa dapat yang itu sama Pak Lo. Jadi nanya kualitatif karena Pak Lo kan ngajar value investing kurang lebih sama fundamental investing, itu metodenya kualitatif, beli sama harga diskon, beli yang murah, kita cari faktor harga wajar. Tadi tanya sama Pak Lo, beliau saya yakin jauh lebih paham, jauh lebih canggih soalnya. Nah terakhir ya, investigatif itu tentang finding out the truth. Kenapa ini penting? Kenapa buat gua kalau gua mau investasi, gua harus dapat kayak UPS-nya, gua harus coba produknya, gua harus menurut gua penting banget supaya gua bisa tahu tadi danger zone, hal-hal yang gua tidak boleh masuki, hal-hal yang tak boleh gua sentuh, hal-hal yang haram. Kalau gua menjadi satu dengan dia dalam membeli sahamnya. Next, sorry. Ini gua lakukan di MSP. Berhasil nyungsep dari harga 4.000-an ke harga 900. Ini prestasi yang luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena susah loh teman-teman. Bikin perusahaan nyungsep itu susah. Susah. Apalagi kalau seperti itu. Berapa tahun ya? Dari tahun 2001-2020 parah. Percaya nggak teman-teman? Kalau sebelum perusahaan ini jatuh, saya udah bilang. Jauh sebelum harganya 900, bertahun-tahun yang lalu saya bilang, kalau lu beli saham ini adalah jalan pintas menuju kemiskinan. Paling cepat. Gak ada cara lain, cara lain agak lama, itu judi online butuh waktu lama buat jadi miskin. 100.000 atau 100.000 lama jadi miskin. Nah ini cepat tuh, 5%. Next slide. Tahun 2019, siap-siap menuju harga terdahnya dalam 5 tahun. 2019. Orang nggak percaya. Tahun 2021, next slide. MSP berhasil turun. Saya bilang lagi, kalau harganya bisa bertahan di atas 900 sebelum tahun ini, saya rasa sudah cukup. Tahu nggak yang terjadi apa di sini? Harganya juga masih 3.000 bro. Orang-orang Fata Morgana, saya udah bilang ini pasti 900, di atas 900 aja udah hebat perusahaan. Apa yang terjadi setelah tahun 2021 detik ini? 900. Ini saham. Jangan dulu orang masih punya Fata Morgana dari 3.000 ke 2.000, itu cuma salah kalkulasi kali ini. 2.000 ke 1.500, nggak mungkin lah. Ini udah bottom nih, masih naik lagi nih. Ini yang namanya halusinasi tingkat tinggi ya teman-teman. Jadi ujung-ujungnya ya dia menuju harga ya wajar. Jadi investasi itu harus presisi dan harus terukur. Dan lu harus tahu tadi lingkaran itu ada 3 lingkaran, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Karena kita udah tahu ini masuk zona yang mana. Sebagus apapun orang bilang dulu, tapi Jisatsu rokoknya enak banget bro, Jisatsu, ngaten, laku, semua orang pakai. Ya lu aja sana nih, coba. Dan faktanya kan di sini yang rokok menjadi hitungan jari. Ada apa? Iya, mungkin 5 tahun lagi pun udah berkurang lagi yang kata. Gimana caranya dia bisa naik 10 kali lipat? Berarti rokok harus naik 10 kali lipat dong, make sense ya? Mungkin nggak? Sekarang udah nggak bisa rokok untuk kamu. Inovasi. Banyak hal-hal yang menurut gua masuk akal. Ada ini ya? Boleh? Enggak ya? Boleh. Bagaimana nih ya teman-teman? Ya. Tapi sekali lagi ya, investasi di dunia ISG dengan investasi di dunia nyata itu sama. Kalau teman-teman ditawarin investasi, yuk bro kita bisnis ikan patin di Jember. Lu nggak tahu apa itu bisnis ikan patin, itu mendingan jangan lakukan.
Atau yang kedua, temen yang ada bisnis ikan patin, kamu pengalaman dulu apa bro? Ya gue dulu mekanik bengkel bro, ya udah bro, jangan coba aneh. Banyak yang begitu, banyak percaya sama gue, itu banyak. Jadi make sure dia punya kompetensi untuk itu, dan kita juga punya kompetensi untuk mengukur. Kalau enggak, ini yang angkat tangan, karena ISG itu selalu ada kesempatan lain, selalu ada perbedaan. Oh, gue udah lewat nih, bisnis pariwisata nih, ya ada masalah. Akan ada perusahaan lain nanti, akan ada kesempatan lain nanti, karena semua akan terus berulang, siklusnya ada. Berapa tahun gue nunggu? BYP 1000%? Masih enggak ada? 2 tahun ya, 2 tahun, 1,5 tahun. Gue sabar, karena gue yakin dan pasti gue akan cuma 20%. Nah, teknik investing ini mungkin terakhir. Kenapa gue ciptakan? Karena gue tidak seperti Pak Lu atau Warren Buffett atau Charlie Munger yang punya keyakinan dia bakal hidup sampai umur 90 tahun. Betul loh, Kita investor invest ini berangkat dari orang yang skeptis. betul loh, Ingat prinsipnya ya. Tadi yang nawarin investasi ikan patin ini jangan langsung skeptis dulu ya. Lu boleh trust, tapi lu harus verify. Trust but verify. Itu prinsip besar. Nah, gue nggak yakin. Gue masih hidup 20 tahun lagi. Gue nggak yakin. Itu bagus banget lah. Artinya, gue nggak mau nanam pohon jati yang tanahnya 20 tahun. Gue rawang, gue nggak bakal bisa nikmatin itu mungkin. Gue nggak seconfidence itu bisa umur 99 tahun kayak Charlie Munger, bisa umur 93 tahun kayak Warren Buffett, atau bisa untuk sehat sama kayak si Pak Lo. Gak yakin gue. Gue gak yakin. So gue akhirnya mengembangkan ilmu seperti sekon yang kita bisa panen 5 tahun lagi. Atau kita tanam pisang, bisa kita panen 12 bulan lagi. Atau kita tanam tebu, bisa kita panen 9 bulan lagi. Atau kita pelihara jagung, cuma butuh 4 bulan panen. Masing-masing tanaman punya masanya, masing-masing saham ada masanya. Oke, jadi setiap saham itu ada masanya. Seperti nanam buah, setiap masa ada sahamnya. Itu yang kita lakukan. Dan kalau lu bilang gua orang sabar, kalau 2 tahun, ya karena Pak lu bisa cuan ribuan persen, lu berapa tahun. Lu tidak percaya diri. Kalau itu, lu percaya diri. Nah mungkin terakhir aja dulu. Boleh terakhir nggak? Ada si Gibran. Itu biasa ya, itu ya. Untuk sekali aja. Ayo om, sekretaris om. Boleh mundur? Panitia boleh dibantu. Terus. Itu dia om yang tunggu. Oke. Nah, jadi kemarin kita ngobrol sama salah satu portofolio investasi yang diinvestasikan. Jadi yang sebelah kanan itu si Gibran dari Intisari, itu ada unicorn satu-satunya di planet bumi ini berasal dari bidang yang berhubungan dengan agri-tech. Bisa syukurnya dari Indonesia, Intisari. Omzetnya $500 juta. Gila, $500 juta berapa triliun? Berarti dia punya valuasi. Next slide. Ini. Dulu tidak makan 3 hari, kini bos sama harta 1,5 triliun. Dia nunggu 10 tahun. Ini benar-benar terus story. Dia cerita sama aku pun sampai nangis-nangis. Ketika dia mendirikan perusahaan startup itu, saking susahnya dia sampai bohong sama istrinya ketika istrinya mau melahirkan. Besok 2 minggu lagi kita melahirkan. Kita ada duit kan buat rumah sakit? Ada. Padahal nggak ada. Ditanya itu dia lagi memutuskan buat PHK karyawan, tutup perusahaan, atau minjem lagi duit rentenir. Tahu? 2 minggu lagi istri melahirkan, dia nggak pegang duit demi ngebangun perusahaan ini sampai dia tinggal di kebun di rumah itu, satu rumah sama istrinya dan 4 karyawannya di rumah yang sama. Istrinya lagi melahirkan. Gila. Kalau orang normal itu udah quit. Orang normal udah quit. Ini mesti gila nih yang satu orang ini. Tapi dia gak punya ada ini terus story. Jadi ya teman-teman jangan pantang menyerah ya. Apapun yang dilakukan itu fokus, make sure dilakukan itu dengan wholeheartedly, dengan positif, dengan semangat. Apapun itu terus fight. Dan terakhir ya pesan saya, investasi itu sangat-sangat mudah. Jangan dipersulit. Orang yang taruh duit ke si Paul, kawan saya, orang Filipina, dia taruh duit $1,5 juta buat 10% saham di Intisari.
hari ini valuasinya Ibiza itu $1,5 billion. Gila. Imagine 10% dari $1,5 juta ke $1,5 billion. Dia punya 10%-nya. Berarti sekarang ini udah $150 juta. Modalnya berapa? $1,5 juta. Nikmat nggak jadi? Nikmat. Biar si Gibran yang capek dan duit. Sampai nggak makan. Nah, itu yang benar. Jadi investasi itu gampang. Ketika gue tanya sama si Paul, lu ngapain sih investasi di si Gibran? Di era itu kan semua orang pengennya investasi di kamar, Tokopedia, karena lu apa yang lo tahu dari bisnis? Jawabannya gampang. Gue makin ribet. Baik-baik, gue lihat orang ini passionate, obsesif. Gue melihat I see the fire in his eyes. Dia mau build ini, dia fight untuk ini. Dia juga pelaku bisnis di sini. Tapi dia punya edge memang sih. Berarti bukan serta-merta anak kota lulus jurusan akunting masuk ke sana jadi petani ikan. Enggak. Dia memang fight dari bawah bangun usaha itu berjibaku. Nah, itu yang dia lakukan. Apakah si Paul minta laporan keuangan segala macam? Ya mungkin, tapi bukan karena itu dia invest. Ya karena dulu perusahaannya juga masih apa gitu. Apa yang mau dilihat? Ya nggak tambahnya cuma mau petak gitu kan. Apa yang mau dilihat? Tapi dia bikin calculated judgment berdasarkan itu yang menurut gua jadi investasi. Jadi jangan dibikin ribet, investasi itu mudah. So ketika kemudian kita masuk ke slide terakhir, nah sorry banget nih, yang terakhir yang koran itu, nggak apa-apa ya. Jadi ada beberapa slide di situ, skip yang koran. Kenapa mahasiswa ini hamil? Ini yang jadi masalah. Kenapa? Banyak orang bilang tadi, ya mungkin karena nggak pakai alat kontrasepsi. Mungkin yang dokter bilang, oh karena mungkin hormonnya. Nah ini jawabannya ini sangat gampang sebagai investor. Jadi pas dulu saya sekolah ya, guru saya itu suka nanya, guru IPA biologi biasanya nanya. Kalau dulu saya SD yang suruh ngepel ini kita murid. Mungkin biar hemat tenaga kerja, jadi semua murid suruh nyapu ngepel tapi itu masa-masa kecil saya. Kalau basah, keset, segala macam kita gimana ya? Ditanya lah, loh kenapa keset kita basah? Kemarin tadi masih terikut, sekarang basah. Kenapa bisa basah? Karena telat ngangkat. Ya. Besoknya ikut pramuka, masak telur dadar, gosong. Ditanya, kenapa ini bisa gosong? Kalau kita rasanya dicambukin kalau dia salah. Iya Pak, teman-teman yang IPA. Karena apinya kebesaran Pak. Oh iya Pak, karena ada yang jauh juga. Kenapa dia gosong telur? Karena telat ngangkat. Kenapa si bunga hamil? Karena telat ngangkat. Jadi teman-teman harus lebih bijaksana. Investasi itu mudah, jangan dibikin ribet. Nggak perlu jawaban aneh-aneh. Kita dengan berbagai latar belakang, mau dokter, profesor, mekanik, teknik nuklir sekalipun. Investasi itu mudah, jangan dibikin ribet, jangan dipercaya candlestick aneh-aneh itu udah lah. Aneh, astrologi aneh lah udahlah. Investasi itu mudah, seperti dunia nyata. Kalau menurut lu nggak mungkin lo bisnis ikan arowana nggak mati gitu, udah urusan hidup lah. Masalah orang karena mereka buru-buru kayak percaya akhirnya masuk ke saham-saham yang jelek, saham-saham yang pasti kemudian dia rugi. Kenapa dia rugi? Ya karena dia nggak tahu yang dia beli atau karena dia telat nyata. Jadi momentum investing bukan sesuatu yang harus kalian pegang seumur hidup, bukan seperti media investing, tapi kalian harus tahu ada segala sesuatu dari siklusnya, ada kadang harus beli, ada kadang harus jual. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bisa belajar banyak hari ini dari Om Benny. Terima kasih juga. Lanjut Pak Om. Ayo Om. Mungkin karena nggak ada cerita jawab, ada pertanyaan langsung ke Om Benny. Iya, langsung Om. Bisa mana Om? Bisa dihubungi nanti. Nah, kita langsung aja karena sesi sudah berakhir, kita foto dulu dan penyerahan plakat. Sabar itu komen ini. Gimana Om? Oke, setelah ini kita akan melakukan sesi penyerahan plakat. Untuk panitia yang bertugas mungkin bisa langsung menempatkan posisi. Oke, ya langsung aja di depan.
Di tengah. Oke, kita foto ke kamera. 1, 2, 3. Sambil selamat. Satu pegang cuan. Oke, udah. Mungkin foto bareng peserta, Om, biar ramai. Kita bisa berdiri di atas sana, Om Benis boleh di sini? Oke. langsung ke Om. Oh ya. Oke, ya. Teman-teman bisa bergaya. Udah siap difoto. Oke, 1, 2, 3. Ganti gaya. Salam juan. Oh, jadi ini fotografernya Om. Oke, udah. Tuanya udah berlewat cepat dong, Mas. Oke, makasih banyak. Kita berikan